Halo Sobat Komunikasi, kembali lagi di podcast Komunikasi Rasa. Seperti episode-episode sebelumnya, hari ini kita akan kembali ngobrolin topik dengan bintang tamu yang juga gak kalah menarik. Ada satu pepatah yang mungkin overuse saking dia relevannya dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu teman-teman, perkenalkan di depan aku sudah ada Mbak Meiselina. Nama panjangnya Meiselina Irmayanti. MIKOM PhD. Okay. Wow, Mbak Mei ini mungkin teman-teman, kalau teman-teman yang nonton ini adalah anak Unip gitu ya, terutama anak FISIP, mungkin familiar dengan Mbak Mei karena Mbak Mei ini adalah dosen di FISIP Universitas Bengkulu yang baru-baru ini baru aja pulang dari Taiwan di ya. Taiwan itu tepatnya di Tainan. Maksudnya universitasnya National Cheng Kung University. National Cheng Kung University. Dan ini akan linear sekali dengan topik kita hari ini. Kita akan ngomongin soal beasiswa. Terkait beasiswa, motivasinya, terus apa aja yang dijalanin, dan hal-hal yang bersinggungan dengan itu kita akan kupas tuntas di Komunikasi Rasa yang harapannya bisa memberikan rasa kepada teman-teman semua. Dan aku Rafiko Wahida sebagai podcaster yang akan menemani kamu hari ini. Nah, jadi Mbak Mei, gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Apalagi sangat hari baik Jumat ya. Iya, penuh hari berkah. Jumat. Harusnya semangat. Harus semangat itu setiap hari. Gitu. Oke. Aku itu pertama kali notice Mbak Mei di papan jurusan, papan nama dosen di jurusan. Kemudian pas semester 4 tuh kemarin kita ketemu di kelas perkembangan teknologi komunikasi. Tapi pertama kali aku tahu Mbak Mei, rupa Mbak Mei itu pada saat suatu hari aku scrolling Instagram, terus lihat di official Instagram jurusan komunikasi itu memposting postingan congratulations untuk Mbak Mei yang baru saja pulang dari Taiwan dan memperoleh gelar PhD. I was like wow. PhD di Taiwan. Aku tuh sering dengar kayak dosen-dosen komunikasi Unip kan biasanya ke Malai atau gimana gitu kan. Ini di Taiwan, wah lumayan jauh juga aku pikir. The first thing, aku gak akan langsung masuk ke topik utamanya soal beasiswa. Aku pengen tanya dulu, kalau ada satu kata yang bisa mendescribe selama masa studi Mbak Mei di Taiwan, what would it be? Apa kata yang akan Mbak Mei pilih untuk mendescribe itu? Positif atau negatif katanya? Oh, boleh positif, boleh negatif, dua-duanya deh, satu-satu. Kalau positif pasti, kalau negatif pasti capek. Capek, oke. Kalau positifnya, amazing. Amazing, kenapa amazing? Ya, gini, hidup itu di S3 ya, khususnya di S3, itu tidak seperti yang direncanakan di awal. Karena saya pikir itu kalau S3 seperti S2. Atau ya kombinasi antara S1 dan S2. Jadi ya kita ngerjain tugas, lalu kita konsultasi, ya kan. Lalu nanti ada riset, ya kehidupan kampus lah itu sudah familiar gitu kan. Tapi ternyata ada hal yang banyak sekali di luar itu. Ada variabel baru ya. Apalagi saya waktu itu takdirnya adalah di Taiwan, notabene adalah non-muslim, bahkan kalau bisa dibilang ateis lebih banyak di sana. Jadi tidak beragama gitu kan. Meskipun pada dasarnya mereka sebenarnya kalau untuk yang senior orang tuanya kebanyakan Buddha gitu. Tapi tetap mostly dari mereka semua yang ada di sana tidak memiliki agama. Artinya apa? Tambah lagi bagaimana menemukan makanan yang halal. Gitu. Jadi ini tadi makanya dibilang kalau satu kata negatifnya adalah capek, baru datang udah baru 1 menit yang lebih terus berikutnya culture shock ya, tershock gitu. Culture shocknya tuh overlapping, bukan lagi over, udah lapping gitu, udah berlayer gitu. Jadi ya itu yang juga harus dipertimbangkan untuk teman-teman ketika mau studi lanjut S1, S2, S3 atau mau postdoc. Jadi kita paham, kita sudah melalui itu dalam artian kita sekolah. Yes, kita sekolah, kita berkonsultasi, kita ada riset dan lain sebagainya. Ada tantangan lain di luar itu. Gitu. Itu yang harus dipersiapkan. Oke.
Apa yang membuat Mbak Mei pada akhirnya kayaknya mau ke Taiwan deh? Atau ada pertimbangan lain pada saat itu atau bagaimana? Tidak terprediksi dari awal. Tidak terprediksi. Tidak. Saya mulai untuk mendaftar beasiswa itu sebenarnya sebelum selesai S2. Jadi sudah ada di kepala itu mau lanjut S3 itu di 2013. 2013 itu saya pilih pertama kali karena yang ada di luar negeri itu pertama tawaran beasiswanya adalah Fulbright. 3 kali mencoba gagal. Itu kemana? Fulbright pasti ke Amerika dong. Oh ya, oke. 3 kali gagal, apakah give up? Enggak. Saya tuh tipe yang bebal. Oke. Ibarat kalau karet itu dilempar, bukannya dia udah jatuh gitu aja, tidak berdaya, dia akan mantul, tung tang. Bahkan kalau karet pasti udah diem gitu kan. Ini enggak, melanting terus, semakin gagal malah semakin penasaran. Jadi mencobalah Brunei sudah, Turki Buslari sudah, Wow, sampai Tubitak Turki, sudah. oh my ya. God, oke. Yang saya tidak pernah coba itu ada 2 negara, India dan Malaysia. Kalau India karena safety ya, agak riuh di sana, apalagi perempuan. Iya, sanitasinya. Ya. Dan yang Malaysia itu personal aja, alasan personal. Karena Yang ada tidak juga, bisa disebutkan. nggak bisa, kayaknya nanti akan larinya kemana-mana. Oke, siap. Oke, pada akhirnya memilih Taiwan. Berarti Tidak dipilih juga. Jadi ketika itu sudah timing dalam Oke. artian sudah tidak ada waktu lagi untuk mencoba beasiswa. Jadi sudah diultimatum sama orang tua, sudah diultimatum juga sama instansi waktu itu. Jadi ultimatumnya kalau tidak dapat beasiswa sudah stop gitu. Kamu harus menerima amanah. Waktu itu ya ada amanah yang harus sudah 3 kali reject ya. Harus menerima amanahnya, dan kalau dari orang tua itu harus menikah. Kalau tidak gitu. average Jadi, orang tua Indonesia ya. Jadi pada akhirnya ternyata nggak tahu ceritanya itu teman bilang, udah kamu coba di kampus saya waktu itu. Dan juga tidak yakin akan dapat gitu kan. Ya udah coba-coba aja. Ketika melamar di Taiwan juga saya melamar ke tempat lain juga. Dan dapatnya adalah Taiwan. Negara yang sama sekali tidak pernah dipikirkan. Terlintas di kepala. Tidak pernah terlintas. Oh, aku pikir tuh Mbak Mei emang pengennya ke Taiwan gitu. No. Berarti ini plan kesekian ya untuk ke Taiwan tuh. Ya, tapi Iya. plan yang tidak direncanakan. Direncanakan sebenarnya. lebih tepatnya. Iya, Oke. tidak. Jadi karena ada informasi dari teman saja, dan kebetulan di tahun saya melamar itu mereka buka program baru. Programnya itu agak unik. Ngomongin tentang neuroscience. Neuroscience kan lebih ke kedokteran Iya, sebenarnya. benar. Tapi di mereka itu masuknya ke ilmu sosial. Jadi program yang saya ikutin itu masuknya di ilmu sosial, masuknya departemen psikologi. Nah, akhirnya saya ambil itu, dan saya ngambil juga jurusan yang sebenarnya dulu di S2 itu tesis saya adalah tentang micro expression. Jadi ekspresi wajah, tapi berdasarkan bagaimana ketika orang berdebat, katakanlah dia akan memberikan pertanyaan. Itu kan banyak tuh ekspresinya. Apakah itu beneran tertawa 100% karena niat tertawanya, atau bisa dikatakan konten itu kayak apa ya? Dia kan menghina gitu kan, Oh tapi iya, oke. senyir kayak gitu. Sarkasm Jadi, gitu ya. Nah, itu yang jadi penelitian saya waktu tesis. Nah, pas mau S3 ada ketemu konsep yang sama saya gunakan waktu S2, face recognition, tapi berbeda. Apa? Kalau face bedanya? recognition di S3 ini bagaimana otak kita ketika kita melihat taks, jadi mata kita melihat eksperimen wajah-wajah gitu. Area otak mana yang dia lebih aktif? Bisa prefrontal, bisa amigdala. Jadi sudah bicara tentang reaksi otak, bukan lagi berbicara tentang permukaan face-nya. Jadi kita kan, saya kan awalnya itu melihat wajah dan juga melihat verbalnya dia. Jadi wajah itu ekspresi sebagai non-verbal yang dibarengin dengan verbal. Emang ada ya di komunikasi ya. Iya. Tapi sampai sana saya belajar dengan coding, MRI,
data-data yang basisnya brain imaging. Jadi ibaratnya tidak punya basic coding sama sekali, terus harus bermain dengan MATLAB, TensorFlow, Python, RStudio. Jadi itu salah satu tadi yang saya katakan. Saya pikir kuliah itu adalah tentang belajar, dan belajar. Ternyata belajar kehidupannya itu yang lebih banyak, dan di situ harus mental kita harus kuat banget. Oke, ini kita ngomongin tesisnya Mbak Meja kayaknya udah bisa jadi podcast yang lain ya, karena menarik banget ini face recognition. Ternyata mereka sejauh itu ya Mbak Mei untuk study tentang neuroscience dan lain sebagainya. Waktu di Taiwan nih, kan kita tadi udah bicara soal culture shock. Nanti aku akan bahas juga nih soal culture shock, tapi yang lebih bikin aku penasaran tentang bahasanya. Oke, bahasa. Waktu itu beasiswa yang Mbak Mei apply itu untuk mahasiswa internasional, apakah kelasnya internasional atau Mbak Mei harus belajar dulu bahasa Taiwan, Mandarin lebih tepatnya? Jadi saya tuh daftar untuk beasiswa Distinguished NCKU waktu itu yang ditawarkan oleh kampusnya sendiri. Jadi saya masuk di program internasional doktoral. Jadi memang programnya itu adalah internasional, bukan beasiswanya internasional, tapi memang kita daftar di program manapun nanti ada namanya beasiswa Distinguished NCKU. Nah, saya daftar itu, alhamdulillah lolos. Jadi waktunya itu sebenarnya cepat sekali. Dari katakanlah sebulan dibanding sama beasiswa sebelumnya yang sudah saya daftar. Dan ketika daftar Taiwan juga ada daftar beasiswa lainnya. Jadi ketika daftar nunggu dapat undangan untuk diwawancara by Skype waktu itu. Nah, di situ saya minta restu orang tua karena ternyata ini yang memegang kendali itu adalah ridho orang tua, ridhonya Allah. Iya, benar. Kenapa tidak dapat dari 2013? Ternyata ridho itu perjalanannya. Jadi katakanlah hari Senin ngomong benar-benar sama orang tua dari hati ke hati. Setelah ngomong itu, besoknya mau Skype interview sama advisornya langsung. Saya memilih face recognition, jadi advisor di labnya face recognition yang menginterviewnya. Lalu seminggu kemudian dapatlah hasilnya accepted, diterima. Jadi itu waktunya cepat sekali, seminggu. Itu jadi yang saya pelajari juga dari situ ya. Benar-benar ketika kita meminta sesuatu sama Tuhan, pertama memang harus memperbaiki agama, kedua hubungan kita sama orang tua dan orang-orang sekitar juga mungkin jadi salah satu faktor ya, gitu. Oke. Soal bahasa tadi? Bahasa jadi kelupaan. Jadi bahasa itu saya harus belajar dulu dan karena di program juga jadi required ya. Saya ambil waktu itu di offer 2 semester. Jadi saya ngambil pertama level 1. Jadi belajar dan intensif sekali. Dalam seminggu itu 2 kali. Jadi agak-agak keteteran jatuhnya karena pertama tidak punya basic di programnya, kedua tidak punya basic sama sekali di bahasanya. Tapi karena programnya internasional, kita hari-hari untuk kuliah tetap bahasa Inggris. Walaupun pada akhirnya ada beberapa advisor atau profesor yang dia campur ya, pakai bahasa Mandarin juga ya, nggak masalah karena itu tadi positif, negatif dan resikonya kan. Kita kuliah bukan di negara bahasa Inggris mother tongue jadi gitu. Benar. Menarik banget nih soal bahasa. Berarti Mbak Mei bisa sedikit-sedikit bahasa Mandarin. Iya, dan itu kalau bahasa itu kan harus dilatih ya. Kalau tidak dilatih ya jadi ya gitu. Should we try? Gue perkenalan pakai bahasa Mandarin. Oh my god, saya udah lupa ingat. Oke. Waktu itu saya kan punya 2 teman dekat. Teman dekat saya tuh kemarin mereka ambil paket kursus bahasa Mandarin. Karena bahasa Mandarin kan sekarang salah satu bahasa universal ya. Saya waktu itu nggak ikut karena saya lagi ada prioritas lain. Mereka ngambil kelas paketan biar murah tuh bayarnya online. Selang 2 minggu waktu itu harusnya mereka lagi kelas tiba-tiba ngajak saya pergi. Kok ngajak pergi, bukannya kalian kelas?
enggak, kita udah enggak kelas lagi. Loh kenapa, kan baru 2 minggu? Kayaknya enggak kita banget deh kan. Dia bilang gitu. Astaga. Karena Jadi, memang rumit ya bahasa iya. Mandarin itu. Karena dia gini, bahasa yang paling sulit itu adalah kalau menurut saya bahasa Arab dan bahasa Mandarin. Iya. Karena bahasa Mandarin itu dia punya beberapa lafaz. Jadi kayak misal san se Itu udah beda. udah beda padahal Oh my tulisannya God. itu sama. Oh my God. Jadi se yang ke bawah, se yang ke Yeah. atas, se yang datar. Oke. Oh my God, itu wah pantes sih. Jadi Tadi ya. satu kata untuk negatifnya capek ya. Ini udah bahasa udah menjadi batasan barrier secara nggak langsung. Terus juga banyak sekali culture shock yang Mbak Mei alami selama di Taiwan. Yeah. How to deal with it? Dan Ya. butuh waktu berapa lama tuh? Oke, saya kan tipenya sebenarnya kalau keluar itu kelihatan ceria Yeah, awalnya. yeah. Kalau ketemu, "Hi Profesor, how are you? Good morning," gitu kan. Pada akhirnya itu hanya bertahan 3 tahun. Dan mau tidak mau ya saya keluarlah karakter yang berbeda. Jadi pertama yang saya lakukan adalah saya stay di lab itu dari pukul habis subuh, itu sekitar subuhnya kan lebih cepat ya di sana sejam. Jadi sekitar pukul 4.05 itu saya sudah start ke lab. Nanti pulangnya itu di awal-awal saya pulang setengah 10, terus naik pukul 2 malam. Nah kalau di sana itu kalau dibilang ya itu tadi untuk mengejar hal-hal yang saya tidak bisa, skill yang saya tidak bisa, dan coding itu sangat PR sekali, sangat PR sekali. Dan di situ juga kayak belajar bahasa gitu kan, mendengarkan, dan ketika kita belajar coding nanti dibunyikan listening untuk bahasa-bahasa kayak gitu ya, yang biasa-biasa aja gitu kan. Lalu juga kayak misalnya itu dari bahasa dan pelajaran saja. Untuk meningkatkan skill gitu kan, paling tidak ketika orang ngomong apa saya paham gitu kan, walaupun tidak bisa menjawabnya dalam bahasa Mandarin balik gitu. Dan bagaimana dengan yang lain, kayak kita kan perlu sholat ya 5 waktu, dan kita juga makan makanan halal gitu kan. Jadi 6 bulan pertama itu saya tidak bisa menyentuh ayam. Why? Kenapa? Karena bukan saya tidak suka ayam, saya suka sekali sama ayam. Karena di sana itu sulit untuk mendapatkan ayam halal, satu, dan juga karena gini, tipenya di sana adalah kita tinggal di dom, domnya itu belum ada kitchen, dapurnya belum ada, jadi kita harus masaknya itu di dalam kamar, dan kalau ketahuan bahaya, kena penalti, gitu, kena ada hukuman. Pada akhirnya beli makanan jadi vegetarian itu paling banter saya beli misalnya nasi, saya bagi 2, setengah siang, setengah malam, dan itu telur setengah siang, setengah malam. Kenapa? Pada akhirnya kita juga kehilangan kayak nafsu makan dan lain sebagainya, karena rasanya juga bland, nggak asin, nggak ada asinnya pun nggak ada. Jadi kita tuh kayak mencari bon cabe itu kita bawa kemana-mana gitu kan, terus bawa saus sasa atau apa itu kemana-mana, sasetan kayak gitu. Jadi ya banyak sekali sebenarnya, dan gimana ya, jalanin aja, hari ini tuh akan lewat gitu. Hari ini tuh akan habis gitu tuh. Jadi ya apakah pertama kayak ngebrontak ya, sempat ngebrontak. Jadi apapun yang dirasakan keluarkan. Kalau tidak bisa dikeluarkan ketika kita mencari, kita kenali dulu diri kita tipenya seperti apa. Kalau saya pertama ya saya curahkan dulu tengah malam, tahajud gitu kan, jadi sejadah. Jadi banyak teman-teman bilang, kamu nih kayaknya happy aja. Oh no, bilang, kayaknya harus pasang CCTV nih di kamarku gitu kan. Jadi biar tahu bagaimana kalau aku di dalam kamar gitu. Berikutnya apa? Ketika kita tidak bisa coping sendiri, gimana? Ya udah cari teman yang benar-benar bisa dipercaya. Ingat, dipercaya. Jadi yang ketika kita share, dia nggak, dan juga jangan oversharing juga ya. Ketika kita share, dia bisa menyimpan, dan ingat, ketika kita share sama orang, jangan beranggapan orang itu bahagia sebenarnya. Kelihatan kamu tuh bahagia aja ya. No, orang yang sebenarnya kelihatannya anteng-anteng aja itu sebenarnya yang dia banyak sekali bebannya. Itu teori ngomong kayak gitu. Jadi carilah teman yang cocok buat kalian untuk berbagi itu. Kalau misalnya tidak
tidak tahan dengan tantangan yang kalian hadapi. Jangan sampai benar-benar give up. Banyak nggak yang benar-benar give up? Banyak. Hampir tiap tahun kita mendengarkan bukan satu kasus dan bukan dari student aja yang suicide. Ya. Apalagi Taiwan, sampai Taiwan itu bikin warning, ketika kamu mau ke Taiwan dan itu bunuh diri, ya itu nanti akan ribet di perawatan jenazahmu. Jadi ibaratnya tidak mau lagi diurusin gitu. Sampai mereka tuh ada divisi yang memberikan line secara bulanan, itu akan diingatkan kalau misalnya kamu merasa tidak kuat, kamu hubungin kita di sini. Oh iya, ada hotline-nya gitu ya. Hotline-nya. Oh my god. Oke. Jadi itu luar biasa dari situ. Dan berikutnya adalah gimana, ya udah komunikasi sama orang-orang sekitar kita, kayak misalnya profesor. Dan beruntungnya saya tuh di Taiwan itu programnya, walaupun sebenarnya di lab saya juga tidak banyak yang bisa bahasa Inggris, tapi mereka welcome. Kita komunikasikan saja dan ya hadapi saja, seberat apapun hari itu hadapin, pasti lewat. Pasti lewat, insya Allah lewat. Oke, pada saat mendaftar beasiswa nih, kita kembali ke pembahasan awal ya, topiknya soal beasiswa nih, pasti ada berkas-berkas yang harus dipenuhi dong. Salah satunya nih yang paling struggle dari anak-anak yang mau apply beasiswa itu soal esai. We're gonna talk about esai dan kayaknya ini akan panjang sekali. Gimana cara membangun fondasi esai yang kuat? Jadi sebenarnya kenali dulu tipe beasiswanya. Jadi ada beberapa beasiswa yang dia punya template sebenarnya, template untuk buat esai. Jadi ya kalian jelaskan saja, kayak misalnya di tempat saya itu milestone ketika 3 bulan pertama, terus 6 bulan pertama, 1 tahun pertama, dan sampai pada tahap bukan di kampus saja, nanti kamu di Indonesia akan berbuat apa. Jadi PR saya waktu itu adalah PR yang benar-benar pertanyaan. Iya, kalau di kampus saya bisa ngomongin, maksudnya apa yang mau saya rencana untuk di kampus saya bisa jabarkan. Tapi untuk ketika saya ke Indonesia, karena saya di labnya adalah lab MRI. Di Indonesia apakah MRI dipakai untuk akademis? Belum. Sampai sekarang apakah sudah dipakai? Belum. Jadi bagaimana? Ya sudah, saya bilang paling tidak saya punya lab. Saya mau bangun lab. Dan alhamdulillah lab itu sudah saya dirikan. Oh ya? Sudah saya dirikan, saya sendiri waktu buat, tapi belum launching ya. Insya Allah launching segera. Dan hari ini sebenarnya hari pertama kegiatan aktivitas dari lab itu. Nanti akan ada pelatihan. Jadi buat lab, meskipun nanti labnya bukan MRI, saya pengen punya lab yang nanti itu akan berkontribusi dan punya kolaborasi sama kampus ini. Jadi itu, apakah itu menjadi poin? Ya sebenarnya kita nggak tahu ya. Kita harus wawancara juga reviewer. Tapi setidaknya kita kenali template dari beasiswa itu. Ada beberapa beasiswa yang berbeda. Dia tidak ngomongin tentang milestone, tapi bagaimana kamu sudah berkontribusi untuk negaramu. Seperti yang di LPDP gitu kan. Jadi ketika kalian buat essay, pertama adalah kalian pahami dulu template-nya apa. Nah, ketika sudah, ya itu tadi, jangan kalian menganggap mau beasiswa itu adalah mau startnya setelah lulus. Makanya saya bilang, kalau di kelas tuh saya bilang, sebelum kalian itu lulus, buatlah sesuatu something wow, something unik selama kalian kuliah. Kenapa? Itu tidak akan sia-sia. Itu akan jadi tabungan buat kalian nanti next step. Kita nggak tahu apakah nanti pas pekerjaan itu akan jadi poin penting, apakah pas kuliah nanti akan jadi poin penting untuk essay. Karena banyak yang ternyata dipanggil di Harvard, dipanggil di kampus-kampus terkenal itu, Cambridge, itu karena kontribusinya bikin sekolah rakyat yang gratis, ya kan? Yang terakhir itu ada dari Jawa gitu kan. Tidak punya akses internet, tapi dia bikin desanya punya akses internet. Jadi anak-anak di sana bisa pakai untuk baca dan lain sebagainya. Dan itu karena itu akhirnya dia diundang gitu loh untuk sekolah gitu di Harvard.
Jadi coba, jadi teman-teman sekarang itu coba kalau emang mau kayak Ara kalau mau gitu kan. Tadi saya tanya nih, sudah mulai sudah. Oke, tesnya mungkin setelah kalian atau misal pas kalian mau tes waktu tes gitu. Tapi coba sebelumnya itu kalian tabung apapun kalian lakukan. Oke. Aku juga pernah baca bahwa untuk membangun esai yang bagus itu you have to know yourself. Ya. Mbak Mei juga, apakah Mbak Mei juga menerapkan itu? Ya makanya kan di awal itu ada wawancara dengan advisor lewat Skype. Di situ profesor itu langsung bertanya sebenarnya sebelum sebelum dia baca esai. Saya pikir gitu karena dia bertanya ulang, apakah kamu punya basic dengan coding? Saya jawab saya tidak punya, tapi saya orangnya mau belajar. Jadi kita bukan memberikan bukan memberikan janji sebenarnya. Saya tidak memberikan janji. Di saya bilang, tapi saya orangnya mau belajar. Terbukti saya bilang ini saya punya ini. Di waktu saya usia segini sudah masuk sebagai waktu itu masih civil servant tapi yang calon ya, belum datang sertifikatnya. Dan di saat itu saya sudah lolos untuk penelitian ini gitu. Jadi itu yang saya jual. Jadi saya yakin ketika saya tidak bisa, saya orangnya adalah bukannya down, saya akan mencoba kenapa tidak bisa. Bagaimana caranya? Kan banyak sumber, ya kan? Memang di 2018 tidak sebanyak di sekarang, tapi setidaknya pasti ada Google yang bisa mengajarkan saya bagaimana buat coding dan lain sebagainya. Itu kita elaborasi apa yang ada di sekitar kita. Setelah kita mengelaborasi kompetensi kita sebenarnya, memang kita tidak bisa saat itu, ya kan? Tapi kita mau ada usaha gitu. Nah, tadi kan Mbak Mei sempat mention tuh di tahun 2018 informasinya nggak sebanyak di tahun sekarang. Nah, justru tahun sekarang karena kebanyakan informasi nih, aku juga waktu itu aku inget banget Mbak Mei pernah bilang di kelas, kalian anak muda jangan males buat cari informasi. Tapi masalahnya sekarang Mbak Mei, kita nggak males buat cari informasi, tapi untuk mencari informasi yang kredibel itu sulitnya minta ampun sekarang. Iya. Ya. Kan gini, mohon maaf ya. Bukan kalian, jadi saya pakai kita. Kita ini sebenarnya banyak nggak salurannya, sangat banyak ya. Tapi sebenarnya kita juga diberikan kesempatan kayak akal kita punya. Ya iya dong, masa kita ngambil konten yang misalnya dibuat oleh nama-nama channelnya tuh nggak jelas gitu loh. Kan kita juga bisa ngecek konten-konten dia gitu kan sebelumnya. Benar. Jadi kalau kita sudah bilang tidak kredibel, artinya kita sudah tahu dong mana yang kredibel gitu kan. Contoh, banyak juga loh sekarang itu news yang sebenarnya tidak kredibel. Ada yang .com gitu. Isi kontennya ya, kalau mau dibilang kredibel harusnya cover both side. Jadi teman-teman kalau mau lihat konten ya, konten informasi apapun itu, lihat kalau misalnya dia sudah meng-offer kamu mau nggak beasiswa gini, tapi harus bayar dulu segini nih. Oh udah dong, itu spam namanya. Udah pasti nggak benar ya. Namanya beasiswa kan gratis toh. Ngapain harus bayar gitu. Jadi kita diberikan kelebihan sebenarnya. Kita tahu kita punya akal, jadi kita bisa filter. Jangan karena sesuatu informasi itu yang kita sukai, katakanlah enak nih di Indonesia, terus di mana nih, negara yang di daerah Bandung yang kita sukai, banyak makanan dan lain sebagainya, gampang nih syaratnya, cuma ini, tapi ujungnya tolong deposito dulu uang sekian juta baru bisa kamu akan dapat sertifikat kamu bisa lolos. Yang kayak gitu tuh, halo adik-adik, bro, sis gitu. Yang kayak gitu tuh kalian sudah bisa memilah sebenarnya. Tapi sayangnya banyak juga tuh yang kejebak. Berarti yang dipertebal itu filter yang kita punya ya untuk melatih mencari tahu gitu. Iya, teman-teman itu tahu sebenarnya. Dan satu lagi, website kayak gitu tuh tidak akan lama. Kalian bisa lihat, cari informasi tentang biasanya. Kalau website ya, atau kalau misalnya TikTok, kalian bisa lihat. Atau gini,
Saya seringkali menggunakan ChatGPT ChatGPT. untuk memverifikasi apakah saya tuh sering banget tuh dapat email. Oke, kamu bisa apa? Saya mau mengundang kamu nih menulis di sini sini Ya. sini. Tapi ujungnya adalah bukan ORG, ujungnya tuh XYV apa gitu. Saya tanya, jadi saya copy semua emailnya itu, saya pindahkan ke dalam ChatGPT. Saya tanya apakah ini spam atau tidak. Nanti ChatGPT juga akan ngomong ini. Dia kasih tahu alasannya kenapa semua. Oke. Rata-rata yang saya tanyakan dan saya prediksi sebenarnya sudah spam itu beneran spam. Beneran spam. Berarti memang ChatGPT itu bisa digunakan sebagai Banyak. asisten Iya. kita ya. Oke. Banyak, nggak cuma ChatGPT. Kalau misalnya arah kita bukan ngomongin Bukan beasiswa, ngomongin- oke, bisa oke, kita oke. bahas lagi ya. Ya oke, ini banyak banget pembahasan-pembahasan yang menarik. Rasanya dari tadi tuh aku pengen nyebrang gitu. Udah mulai dari tesis menarik, ChatGPT juga menarik, neuroscience juga menarik banget. Tapi kita harus tetap stay in line. Sekarang aku pengen tanya, selain esai pastinya ada syarat-syarat lain. Kalau boleh tahu syarat apa aja tuh untuk beasiswa yang Mbak May apply? Pastinya bahasa dong. Mbak, Ya. selain, berarti sertifikat IELTS. sertifikat IELTS, oke. Ya, sertifikat IELTS dan juga ini apa? Dokumen kita kayak misalnya rekomendasi dari beberapa orang yang kita tunjuk yang harus sebenarnya gini. At least dia doktor ya. Ya. Pendidikannya levelnya sudah doktor. Jadi minta kalau saya dulu kalau tidak salah minta 4. Jadi saya ambil dari advisor saya S2 karena beliau pasti tahu gimana kita gitu kan. Partner kerja saya di sini, satunya lagi dekan, satunya lagi rektor waktu itu saya minta. Jadi dan sebenarnya teman-teman apakah itu sulit? Enggak ada. Coba dulu. Oke. Itu keywords-nya ya, coba Iya. dulu. Oke Mbak May. Sebenarnya it's such a pleasure to talk to you today. Jadi memang pada saat tahu nih narasumbernya, oh Mbak May kita akan ngomongin tentang beasiswa, aku langsung calling teman-teman aku gitu kan, buat tanyain, hari Jumat nanti aku podcast nih tentang beasiswa, kalian ada mau nitip pertanyaan nggak? Nah aku udah ngelis rasa takut yang kira-kira Ya, mereka punya. boleh. Tapi dari aku tanya-tanyain ke teman, ada 2 rasa takut yang dominan gitu mereka rasakan. Yang pertama itu the fear of unknown. The fear of unknown, takut ke negara orang seperti yang Mbak May alami gitu kan. Mereka ini tidak berani untuk keluar dari zona nyaman, Mbak May. Iya. Ini juga sebenarnya jadi buat orang tua saya speechless. Jadi waktu saya mau selesai baru saya bawa orang tua saya ke Taiwan waktu itu. Jadi beliau bilang, ya Allah, ternyata anak ini. Jadi saya dulu berangkat sendiri dari Indonesia, dari Bengkulu, tidak ada tidak ada student juga yang dari Bengkulu, langsung ke Taiwan. Itu saya transit di Thailand. Bawa koper besar, ukuran paling besar itu 32 ya kalau nggak salah, warna merah kopernya sendiri dan beratnya luar biasa. Karena berpikiran kapan nggak bisa balik gitu loh. Jadi mau semuanya dimasukin ke dalam situ. Apakah saya tidak takut? Oh, jangan salah. Semakin saya takut, malah semakin saya penasaran sebenarnya. Jadi makanya kita kenali diri kita, ikutin SOP-nya, ikutin SOP-nya. Dan kita pergi bukan benar-benar kita tidak punya relasi di sana. Saya punya relasi di sana, walaupun sebenarnya bukan teman dekat banget. Dan dia sebenarnya dari saya lupa UNS, dosen di UNS, ketemu di Malang, pelatihan bahasa juga waktu itu. Jadi beliau yang jadi sudah bikin list preparation, kamu pas datang harus seperti apa, harus kemana, informasinya kemana. Lalu pas datang itu juga enak kalau Thailand, kalau public facilities itu enaknya gimana, mereka pasti bisa bahasa Inggris. Saya pikir begitu. Ternyata Sir, I wanna go to transportation, bus transportation. Where is the station? Ni kemana? This is mine. Oh my God. Aku tidak tahu ini di dunia mana gitu kan. Ya kalian akan merasakan itu gitu. Dan cari tahu dulu negara yang kalian mau datangi. Taiwan waktu itu saya cari info, termasuk negara yang keamanannya bagus ya. Taruh aja kunci motor dan motornya di depan rumah itu gak akan ada yang ambil. Saya sudah 3 kali taruh
motor beserta kuncinya di parkiran tidak hilang. Itu tujuannya ngetes atau lupa? Namanya Kirain mau lupa. Dan handphone itu juga pernah waktu itu ya. Handphone saya taruh di kelas. Balik lagi handphonenya ke masih saya. Ada? 2 handphonenya, ya masih balik ke saya. Jadi perlunya kita mencari informasi ya. Dan teman-teman ingat, kalau kalian tidak mau mencoba keluar dari zona aman sekarang, roda itu berputar ya. Kita nggak tahu gini. Kalau saya tuh sebenarnya motivasi saya ya. Kalau ditanya motivasinya apa, simple sebenarnya. Bagaimana saya pengen buat orang tua saya senyum. Dalam artian gini, mereka nggak perlu lagi kerja, mereka nggak perlu lagi ngapa-ngapain, minta apa, tep gitu kan. Ada gitu, ya. Dan caranya adalah saya harus keluar dong. Kenapa? Karena saya harus ningkatin skill saya. Saya pengen bikin penelitian yang berbahasa Inggris, dan saya pengen punya jurnal. Kalau nulis bahasa Inggris itu gampang gitu loh. Itu sebenarnya motivasi saya di awal. Karena selama saya S2 balik, saya nulis kok nggak lolos gitu loh. Maksudnya kalau udah naik level gitu kan, penelitiannya kalah sama yang lain. Apa salahnya saya gitu kan? Ternyata output. Jadi saya memang waktu itu doanya, ya Allah berikanlah saya kesempatan untuk kuliah, tapi kuliahnya yang bisa bikin nanti penelitiannya pakai software. Otomatis kan coding kan. Jadi teman-teman juga hati-hati dengan berdoa. Ya. Jadi kalau tidak dikasih sekarang, one day pasti dikasih. Atau kalau tidak dikasih sekarang dan tidak persis dikasihnya apa, itulah yang terbaik. Ya. Acceptance pada akhirnya ya, poinnya. Yang kedua nih, rasa takut yang kedua itu rasa takut nggak mampu bersaing. Baik ketika mereka apply beasiswa ataupun misal mereka udah terima terus berangkat gitu kan, sampai di kampus itu mereka takut kalah saing dengan orang-orang dari negara tempat mereka kuliah. Pasti itu Pak. Rasa takut itu selalu ada, pasti ada. Jadi kita nggak bisa mengeliminasi. Jujur hari ini aja saya nanti keluar takut dong. Kenapa? Saya bawa mobil gitu kan. Pasti ada ketakutan, itu pasti ada. Tapi gini, ketakutan itu jangan dikasih ruang. Ya. Gimana maksudnya? Jangan dikasih ruang gini. Itu kan overthinking. Sesuatu yang nanti. Jadi kenapa tidak kita olah mind kita, pikiran kita untuk sesuatu yang positif. Keluar dari sini, saya sampai rumah, nanti ketemu orang tua. Kenapa tidak seperti itu? Ketika kita mengolahnya secara negatif, sebenarnya tidak kejadian. Tapi kalau malaikat lewat, itu kalau secara Islam kalau malaikat lewat, ada kemungkinan ia akan kejadian. Jadi intinya teman-teman, kalian boleh takut, itu manusiawi, kita nggak bisa ngapusin itu. Tapi olahlah rasa takut itu menjadi energi yang positif. Apa itu gampang banget sih Mbak Mei ngomongnya, itu teori. Yes, itu teori. Tapi coba kita belajar. Kita belajar pelan-pelan, dimulai dari hal kecil saja. Kayak tadi misalnya, hari ini saya punya uang misalnya 10.000. Besok kalau saya gunain untuk makan sekarang, besok gimana? Rezeki itu banyak macamnya. Ada rezeki yang orang tiba-tiba datang, ngasih kerjaan gitu kan, tanpa kita. Jadi rezeki itu macam-macam. Pokoknya intinya adalah perbaiki relasi dengan Tuhan, perbaiki relasi dengan orang tua kalau masih punya orang tua, hargai orang tua kalian. Makanya kalau di kelas saya bilang, please kalian sekolah itu ya teman-teman, sekolah itu bukan untuk kalian dapat gelar saja, tidak. Tapi itu bentuk tanggung jawab kalian ketika orang tua mau menyekolahkan, atau dengan paksaan pun ketika kalian sudah yes, karena kalian kalah bergening nih, misalnya kalian nggak mau kuliah tapi kalian diharuskan kuliah, terus kalian memilih kuliah, ya selesaikan walaupun cuma setengah hati. Bismillah. Kita nggak tahu, ternyata nanti di semester kedua kalian ternyata udah full 100% hatinya, dan ternyata kalian sukses gitu kan. Jadi hadapi aja, setakut apapun itu. Belum lihat hantu, nanti kalau lihat hantu beneran baru beneran hantu gitu. Oke. Soal beasiswa, aku mau bicara soal probabilitasnya. Kira-kira ketika kita mendaftar beasiswa, apakah penerimaan beasiswa itu bisa diukur probabilitasnya supaya kita bisa memperkuat peluang yang kita punya untuk keterima? Kalau tentang keputusan diterima atau tidak, ngomongin probabilitas ini, gak ada yang bisa memberikan gak bisa diukur. Bisa. Buktinya apa? Saya mencoba dari 2013.
Ternyata jawabannya ada di 2018. Pernah ada di tahapan saya nilai IELTS, bahasanya lebih tinggi, bahasa asingnya lebih tinggi, tapi teman yang lebih rendah daripada saya yang lolos. Kan itu ada faktor X, faktor keberuntungan. Nah, bagaimana pada akhirnya? Yaitu tadi, ketika tidak lolos, bukan kalian yang tidak baik. Ingatnya di situ aja, bukan kalian yang tidak baik. Artinya apa? Beasiswanya belum jodoh. Gitu. One day yang baik untuk kalian itu sedang menunggu. Yuk dicoba lagi, gitu. Menarik banget sih. Kayaknya Mbak Mei harus bikin buku tentang tentang mental deh kayaknya. Karena deal terbesar ketika daftar beasiswa itu kan sebenarnya ada di mental. Setelah aku tanya ke teman-teman, merefleksi diri sendiri gitu kan, lebih kepada mental. Dan aku melihat Mbak Mei bisa deal dengan semua, mulai dari rasa takut dan lain sebagainya. Ngomongin rasa takut, kalau aku juga tanya ke teman-teman, misal nih kalian daftar beasiswa, tahapan apa sih? Biasanya kan template ya, tahapan beasiswa tuh ada esai, interview, tes tulis, juga ada yang tes tulis dan lain sebagainya. Nah, teman-teman aku tuh jawab mereka paling takut untuk di tahap interview, seperti yang Mbak Mei tadi lewat Skype. Ada tips-tips nggak nih Mbak Mei untuk melewati interview? Gitu. Pertama kita harus tahu dulu bahasanya apa kalau interview. Kalau di luar negeri berarti bahasa Inggris ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa bahasa Belanda. Atau bahasa Mandarinnya langsung ada. Bahasa negaranya, Ada kemungkinan itu. Nah, pada akhirnya apa? Saya yakin teman-teman yang mau daftar beasiswa itu sudah ada preparationnya. Hanya saja belum dites secara real, ya kan? Ya, bagaimana caranya? Yaitu tadi, meskipun sebenarnya kita sudah praktis berulang kali di depan cermin, misalnya pun ada bule tiba-tiba nyasar kita ajak ngobrol, tetap namanya nervous itu ada, itu manusiawi. Saya pun kalau disuruh ngomong lagi sama orang yang nggak saya kenal, nervous itu ada, manusiawi. Tapi gimana caranya? Teman-teman harus kenali dulu diri teman-teman sendiri. Apakah nanti kalau ada teman saya itu yang dia harus makan dulu, ya kan? Ada yang harus makan dulu, terus ada yang kayak misalnya dia main game dulu untuk apa? Untuk menghilangkan, untuk apa? Mengolah otaknya gitu. Jadi dia akan lupa sesaat, tapi dia tetap ingat gitu loh. Oh, nanti saya habis ini, itu ibarat mau mengalihkan perhatian sejenak saja gitu dari rasa takutnya, menghilangkan rasa takutnya. Mungkin juga kalau misal ada beberapa dari kita istighfar dulu gitu kan, atau misalnya kenali diri kalian, apa yang menurut kalian bisa kalian lakukan dan itu cocok untuk diri kalian, lakukan itu. Timing nih. Padahal aku masih mau banyak banget yang mau aku tanya, mungkin di belakang layar kali ya. The last question, I think it would be, mungkin akan sangat biasa kalau aku nanya apa nih nasihatnya buat teman-teman di rumah, mungkin terlalu biasa. Jadi pertanyaan yang mau aku tanyain ke Mbak Mei adalah, jika Mbak Mei bisa kembali menemui diri Mbak Mei pada saat daftar beasiswa, what advice yang akan Mbak Mei berikan kepada diri Mbak Mei, atau kata-kata ataupun motivasi and else? Sebenarnya saya nggak mau balik ke masa lalu ya, jadi saya ganti aja sedikit, katanya bukan masa lalu tapi masa depan. Boleh juga tuh. Ketika saya mau daftar beasiswa lagi, yang saya katakan di diri saya itu, this is not just only scholarship, not only about scholarship, but this is more than scholarship. So you need to prepare yourself mentally and then physically and everything. Karena itu benar-benar kompleks. Ketika kita ngomongin beasiswa, benar-benar kompleks. Ya, kita mencoba daftar dulu beasiswanya. Mungkin teman-teman yang belum daftar merasa takut untuk daftar beasiswanya. Tidak.
tidak hanya di beasiswanya saja. Jadi itu banyak relasinya ke yang lain-lain juga, dampaknya yang lain-lain juga. Jadi prepare diri kita, jangan takut, jangan karena kita tidak pernah jadi kita stop, nggak mau, next step. Ingat, keberhasilan kita itu ketika kita berpindah ke tempat-tempat yang baru yang belum kita datangi. Oke. Keren banget. Makasih banyak Mbak Mei untuk hari ini, such a pleasure to talk to you. Makasih buat ilmunya. Dan untuk sobat komunikasi, semoga percakapan barusan bisa memberikan insight yang menarik untuk teman-teman sekalian. Semakin semangat untuk daftar beasiswa, dan sampai ketemu di video komunikasi rasa berikutnya. Tonton terus ya. Dadah.